Tapi kita sama-sama menyepakati apa yang akan kita terapkan di kelas kita. Setuju ya? Ya. Jadi sebelum berikan dulu ya, nanti ditulis di sini apa kesepakatan kelas yang anak-anak inginkan. Ya? Mengerti? Iya. Silakan ditulis apa yang mau kita sepakati di kelas kita. Yang sudah silakan ditempel di sini. Ditempel, yang sudah ditempel di sini. Kemudian hormat kepada guru. Artinya jangan guru ya. Anak-anak sopan, tidak sopan ya. Kita sepakat? Apa ini? Membantu teman. Ya, jadi kalau misalnya ada teman tak dan butuhnya bisa bantu ya. Sepakat membantu teman? Oke. Berpakaian rapi. Bagaimana ini? Sepakat tidak? Baiknya jangan ada yang keluar CV-nya ada yang jatuh, ya, jilbabnya ada yang miring-miring, kasih rapi, sesuai dengan baju yang dipakai disesuaikan. Jilbabnya lain warnanya, bajunya lain warnanya. Sepakat? Iya. Kemudian tidak boleh makan dan minum saat belajar. Sepakat ini? Iya. Jadi supaya kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan baik, nanti kamu silakan di sana baru kita makan ya. Iya. Kemudian datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Jangan ke sekolah sudah berdoa, baru datang ke kelas, ya. Tidak boleh mendidik teman. Sepakat? Iya. Jangan dididik teman tak. Miring roknya, sadarnya, iya. Kemudian tidak boleh mendidik teman. Iya. Sepakat tidak? Sepakat. Dari saya maunya sama ini saja, saya mau sama ini saja. Semuanya kita harus sama ya. Jangan pilih-pilih teman. Bertanggung jawab. Kalau ada tugasnya harus dikerjakan ya dan bertanggung jawab apa yang sudah diberikan ya atau ditugaskan. Ini terbalik juga ya.
Tidak bermain saat belajar. Sepakat? Jangan kita sedang belajar bermain juga. Nah, jadi kita tunggu sampai waktu istirahat. Mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru. Ya, sepakat tidak? Kita sepakati. Jadi di sini kalau dikasih tugas, jangan yang dikasih tugas disimpan saja, ditulis baru disimpan, tapi tidak diselesaikan. Paham? Ya. Ini jujur. Sepakat? Jangan ada yang suka sembunyikan orang temannya, jangan ada yang suka bohong-bohong, bilang sakit tidak ke sekolah padahal tidak, ya? Apa ini melaksanakan piket kelas? Ya. Jadi yang hari Senin kan sudah ingat semua piketnya ya. Selasa juga ada, Rabu juga ada, Kamis juga ada. Jadi semua yang ditugaskan pada hari itu harus melaksanakan tugas piket. Tidak mengganggu teman. Nah, jangan suka mengganggu teman, dicolek-colek kalau belajar, ditarik-tarik kerudungnya, ya. Tidak buang sampah sembarangan. Jangan sudah makan karofo simpan dalam laci, ya. Simpan dalam laci atau dibuang sembarangan. Apalagi itu gula-gula disimpan diselip-selip di buku. Apalagi ini berbalik. Tidak boleh ribut. Ya, pada saat kita belajar, jangan teriak atau rame-rame bersuara semua. Kecuali kalau kita dalam suasana belajar, kita mau menyatakan pendapat ya. Nah, bagaimana dengan kesepakatan yang sudah kita terapkan di sini, yang sudah kita buat di sini? Sepakat semua? Sepakat. Bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berada di tempat ini di mana kita akan memetakan di mana ada keyakinan kelas dan budaya-budaya positif di sekolah maupun di kelas. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan sampaikan secara langsung. Yang pertama yaitu adanya keyakinan kelas. Di sini pada keyakinan kelas, di sini adalah bahwa hal ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama-sama dengan murid, antara murid dengan guru ada kesepakatan, dan di sini ada mengandung nilai-nilai yang dari kebijakan universal. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan yang selama ini kita buat, di mana peraturan yang kita buat selama ini hanya berfokus dari sudut guru saja, satu sisi saja, tanpa menanyakan apakah siswa itu sepakat atau tidak dengan peraturan yang kita ajukan dan bagaimana hukuman yang akan dia terima. Jadi pada peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Pada peraturan, anak-anak akan mendapatkan hukuman yang diberikan oleh guru pada peraturan kelasnya ataupun kepada aturan sekolahnya dengan satu arah saja. Sedangkan pada keyakinan kelas adalah bahwa ketika sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa bahwa misalnya dari segi keyakinan kelas yaitu disiplin, anak-anak misalnya harus hadir 15 menit sebelum jam dimulai, yang pelajaran dimulai. Ketika hal itu terjadi dan anak-anak misalnya terlambat untuk satu kali, kita adakan dulu kesepakatan kepada anak-anak. Bagaimana nak keyakinan kelas yang sudah kita bentuk? Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Setelah berulang-ulang, barulah kita adakan yang namanya restitusi kepada anak-anak, bukan memberikan hukuman. Kemudian di sini, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan yang membaca simpan di tempatnya. Itulah perbedaannya. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah sebuah peraturan. Kemudian pada keyakinan kelas di sini
kita masukkan sebagai menghormati orang lain. Dari segi aspek menghormati orang lain sudah tercakup di dalamnya bahwa yang pertama tidak bisa mengejek, bisa mengganggu ataupun yang mengganggu orang lain. Kemudian aturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini pada keyakinan kelas tercakup pada menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya di sini menghormati orang lain, kita kan sudah membuat sebuah kesepakatan kita antara kita sebagai siswa dan sebagai guru, maka kita menghargai orang lain yang kita temani membuat sebuah kesepakatan. Dan di sini ada juga muncul sebuah komitmen. Kita berkomitmen bahwa sebelum sebelum jam 15 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah bisa hadir. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Pada aspek keyakinan kelas masuk dalam aspek keselamatan dan menghargai atau menghormati orang lain. 5. Dilarang menggunakan narkoba. Ini pada aturan sekolah. Kalau pada keyakinan kelas masuk dalam aspek kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di sini pada keyakinan kelas masuk dalam aspek menghormati orang lain. Kemudian aspek bersabar. Gunakan masker. Masuk keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Pada keyakinan kelas masuk pada aspek keselamatan dan keamanan. Kemudian di sini ada motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi setiap manusia itu memiliki motivasi yang dapat membantu mereka untuk melakukan sesuatu. Sedangkan hukuman dan penghargaan adalah sesuatu yang dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang bersifat sementara, karena murid melakukannya dengan keadaan takut atau mengharapkan imbalan. Dari motivasi itu ada dari segi motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal, misalnya kita melakukan sesuatu, saya tidak mau terlambat ke sekolah karena nanti ibu guru marah. Itu motivasinya mau datang tidak terlambat ke sekolah hanya kalau membaca, simpan di tempatnya. Itulah perbedaannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah sebuah peraturan. Kemudian pada keyakinan kelas di sini kita masukkan sebagai menghormati orang lain. Dari segi aspek menghormati orang lain sudah tercakup di dalamnya bahwa yang pertama tidak bisa mengejek, bisa mengganggu ataupun yang mengganggu orang lain. Kemudian aturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini pada keyakinan kelas tercakup pada menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya di sini menghormati orang lain, kita kan sudah membuat sebuah kesepakatan kita antara kita sebagai siswa dan sebagai guru, maka kita menghargai orang lain yang kita temani membuat sebuah kesepakatan. Dan di sini ada juga muncul sebuah komitmen. Kita berkomitmen bahwa sebelum sebelum jam 15 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah bisa hadir. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Pada aspek keyakinan kelas masuk dalam aspek keselamatan dan menghargai atau menghormati orang lain. 5. Dilarang menggunakan narkoba. Ini pada aturan sekolah. Kalau pada keyakinan kelas masuk dalam aspek kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di sini pada keyakinan kelas masuk dalam aspek menghormati orang lain. Kemudian aspek bersabar. Gunakan masker. Masuk keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Pada keyakinan kelas masuk pada aspek keselamatan dan keamanan. Kemudian di sini ada motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi setiap manusia itu memiliki motivasi yang dapat membantu mereka untuk melakukan sesuatu. Sedangkan hukuman dan penghargaan adalah sesuatu yang dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang bersifat sementara, karena murid melakukannya dengan keadaan takut
atau mengharapkan imbalan. Dari motivasi itu ada dari segi motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal, misalnya kita melakukan sesuatu, saya tidak mau terlambat ke sekolah karena nanti ibu guru marah. Itu motivasinya mau datang tidak terlambat ke sekolah hanya karena takut untuk dimarahi oleh ibu guru. Sedangkan di sini motivasi internal adalah kesadaran dirinya bahwa saya sebagai siswa, saya bertanggung jawab, saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa saya sebagai seorang pelajar, saya harus menaati peraturan dan menaati keyakinan kelas yang telah dibentuk dan sadar diri bahwa seorang pelajar harus disiplin. Itulah motivasi eksternal dan internal. Kemudian di sini ada berupa hukuman, ada aspek hukuman. Hukuman itu didapatkan oleh seseorang ketika melanggar suatu peraturan. Sedangkan konsekuensi didapatkan ketika kita melanggar sebuah kesepakatan yang telah kita buat. Jadi di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini dilakukan anak-anak karena dia terlambat ke sekolah. Ini contohnya adalah sebuah aturan. Ketika kau datang terlambat, saya kasih tulis 100 kali di bukumu, saya datang terlambat. Karena sudah ada aturan bahwa tidak boleh datang terlambat. Jadi yang kita berikan itu adalah sebuah hukuman. Kemudian kita lihat kepada konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kan tidak ada masuk dalam aturan sekolah, hanya aturan kita membuat kesepakatan di kelas. Bagaimana kita saling menghormati, kita saling menghargai di dalam kelas. Sebagai tanggung jawabnya, kita gantikan kertas tugas teman yang kita coret-coret. Itu adalah sebuah konsekuensi. Ketika kita melangkahi suatu kesepakatan yang telah kita bikin, maka kita harus menerima sebuah konsekuensi. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini bukan pemberian hukuman. Misalnya ada anak-anak datang terlambat ke sekolah, sudah datang terlambat, berpakaian yang tidak sesuai dengan hari yang ditentukan. Misalnya hari Rabu dia berpakaian pakaian olahraga. Itu kita memberikan restitusi, tidak mengatakan bahwa kamu salah dalam berpakaian, pulang dan ganti bajumu baru ke sekolah. Itu adalah suatu bentuk pemberian hukuman. Tapi pada restitusi bentuknya, di sini kita ajak dulu berbicara kepada anak-anak, supaya anak-anak bagaimana dia menyadari apa kesalahannya, kemudian apa alasannya dia melakukan kesalahan tersebut, dan kita sama-sama mencari solusinya, kesepakatannya. Maukah kau memperbaiki kesalahanmu hari ini? Apa-apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu yang seperti hari ini kamu lakukan? Jadi itu yang bisa kita lakukan kepada anak-anak, tidak serta-merta memberikan sebuah hukuman. Di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan bukan kemudian tawaran. Kita memberikan tawaran kepada anak-anak, bukan paksaan. Seperti tadi, pulang dan ganti bajumu. Jangan masuk ke sekolah atau kelas kalau tidak mengganti baju. Tapi kita ganti. Apa yang anakku bisa lakukan supaya kesalahan ini bisa kita atasi? Kita saling tawar kepada anak-anak.
Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Nah, jadi di sini mencari kebutuhan dasar, misalnya biasa ada anak-anak bertingkah memberikan tindakan-tindakan keraskah atau bagaimana kepada temannya. Jangan langsung menghukum, tapi kita panggil baik-baik. Apa dasarnya kau melakukan itu? Nah, setelah dia bercerita, kita bisa menarik dari kebutuhan dasar apa yang dia inginkan. Apakah dia menginginkan sebuah, biasa anak-anak mencari perhatian, mencari kasih sayang. Kenapa? Karena di lingkungan rumahnya tidak dia dapatkan. Maka untuk mendapatkannya dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa memancing orang lain supaya bisa memperhatikan dirinya. Kemudian di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi pada langkah-langkah segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan restitusi kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada saat kita panggil, pada saat tahap menstabilkan identitas, di sini apa yang kita katakan kepada anak-anak? Yang pertama, kita kembalikan dulu kepada dirinya, kita kembalikan bahwa apa yang jadi di sini kita panggil anak-anak, kita tanyakan apa yang dia lakukan, bagaimana tindakannya itu dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama, keyakinan kelas kita apa, kemudian kita beri pemahaman bahwa manusia memang itu tempatnya salah, tidak ada manusia sempurna. Bukan cuma dia sebagai siswa yang melakukan kesalahan, tapi kita juga sebagai bapak dan ibu guru pernah melakukan sebuah kesalahan. Di sini, kemudian kita pindah ke validasi tindakan. Di validasi tindakan, kita menanyai anak-anak, apa yang anakku lakukan ini benarkah atau tidak? Pada saat itu anak-anak bisa menilai, saya melakukan ini Bu, salah, saya mengakui salah. Kita tanyai lagi, apa dasarnya kamu melakukannya? Pasti kamu memiliki dasar kenapa melakukannya. Misalnya, saya memukul teman saya, ya karena dari tadi dia mencoba mengganggu saya. Kemudian kita beri lagi arahan, lebih dari itu bisa kamu lakukan, tapi tidak kamu lakukan. Kenapa kamu bisa tidak melakukan hal yang lebih? Di sini anak-anak bisa menjawab bahwa saya mengingat bahwa adanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita pedomani. Kemudian pada tahap ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Disinilah kita ungkapkan kepada anak-anak nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati dalam kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kemudian apa yang akan anakku lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Solusi apa yang bisa kita capai. Jadi di sini kita bukan guru yang menentukan kamu harus seperti ini, tapi kita bertoleransi kepada anak-anak, tawar-menawar kepada anak-anak, memberikan arahan kepada anak-anak, menuntun mereka untuk mereka bisa menyikapi sendiri apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada, yaitu manusia membutuhkan kasih sayang, cinta kasih, kemudian rasa diterima. Ada dari segi penguasaan, butuh kesenangan dan butuh kebebasan. Hal seperti ini berlaku juga pada anak-anak, di mana anak-anak misalnya dalam pemberian tugas, salah satu contoh saja yang tadi ini rasa diterima dan rasa kasih sayang tadi, di mana anak-anak ada sering yang memberikan tindakan-tindakan pada dasarnya mereka membutuhkan sebuah kasih sayang. Kemudian ada yang saya tidak mau kerja ini, saya mau bikin model begini. Cobalah kita berikan kebebasan kepada anak-anak. Misalnya kita mau membuat poster. Contoh kecilnya kita mau membuat poster tentang
kesehatan. Janganlah kita sebagai guru, kita tentukan, buatlah poster tentang kesehatan, misalnya demam berdarah, begini gambarnya, harus kalian bikin sama seperti ini. Tapi kembalikan kepada anak-anak. Anak-anak kita mau membuat poster tentang kesehatan. Silahkan berkreasi. Tentukan apa dari imajinasi tak sendiri, kembangkan mau modelnya apa. Yang penting tidak keluar dari tema. Anak-anak kan tidak merasa tertekan, saya harus gambar ini, saya tidak tahu. Jadi dia akan menggambar sesuai dengan kemampuannya. Di sini posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama posisi penghukum. Posisi penghukum di sini, yang pertama tadi ketika anak-anak datang, misalnya melakukan kesalahan, bajunya salah, kita tegur. Kamu itu sudah ditanya berulang kali masih seperti ini. Pulang ganti bajumu. Itu kita sudah masuk dalam posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini sering anak-anak membuat suatu kesalahan, kita mengatakan, tolonglah nak, tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah menunggu anak-anak untuk datang ke sekolah, tapi sudah berhari-hari tidak datang. Ini posisi pembuat rasa bersalah pada anak. Kemudian posisi teman. Ini posisi teman. Biasa kita bercengkrama kepada anak-anak. Bagaimana nak tugasnya sudah selesai? Anak-anak bilang belum ibu. Ini turun dikerja ya nak ya. Masa kamu tidak bisa? Itu kita berada di posisi teman. Posisi pemantau. Posisi pemantau di sini kita memantau. Misalnya kehadirannya bagaimana? Oh ini sudah berapa hari tidak masuk. Ini melakukan suka berkelahi sama temannya. Kita pantau misalnya dalam suatu kurun waktu. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer di sinilah kita mengajak anak-anak untuk memperbaiki, menanyakan baik-baik, kemudian mengajak anak-anak untuk memperbaiki atau hal-hal apa yang bisa kita lakukan supaya kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan bisa teratasi. Dan dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal adalah posisi manajer. Ketika kita sudah berada di posisi manajer, namun hal yang kita lakukan itu belum berhasil, kita kembali dulu ke posisi pemantau. Hanya ini 2. Setelah memantau kembali, ternyata ini ada lagi dari segi ini yang kurang dari dia sehingga dia bersikap seperti ini, kembali lagi ke posisi manajer. Hanya ini bisa yang berulang, jangan kembali ke posisi penghukum. Di sini ada pernyataan-pernyataan contoh. Ini yang seperti saya tadi katakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat anak-anak merasa bersalah. Jadi ini sebenarnya membuat anak-anak merasa bersalah itu membuat dia berkecil hati, melukai perasaannya bahwa saya sudah mengecewakan ibu guru, membuat dia semangatnya berkurang karena membuat dirinya merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ketika guru dalam posisi penghukum. Jadi penghukum ini sebisanya dihindari karena efeknya itu yang pertama bisa melukai fisik dan psikis anak-anak. Biasakan ada guru, apakah dia memukul anak-anak dalam memberikan hukuman, kemudian ada yang menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti perasaannya anak-anak. Jadi ini dihindari. Untuk posisi teman, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Kita berarti berada di posisi teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Artinya ini mendapatkan stiker bintang hari ini, dia pantau. Oh dia rajin ini ke sekolah. Oh ini agak sering terlambat ke sekolah. Jadi di sini dia memantau grafik.
Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, disinilah kita meminta anak-anak sendiri yang menyadari kesalahannya dan kemudian mencari apa yang bisa dia lakukan supaya kesalahan itu bisa teratasi. Ya, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Terima kasih.